Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada masuk ke latihan soal akhir bab mengenai bab teks biografi. Langsung saja, nomor 1. Khairul Tanjung si anak singkong. Khairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia sekaligus CEO, Chief Executive Officer utama di Citicorp. Namanya berada pada urutan ke-937 dari 1000 orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, dengan total kekayaan mencapai sebesar 4 miliar dolar Amerika dan mencatatkan dirinya di jajaran orang terkaya dunia nomor 375 dunia. Khairul Tanjung muda semasa mahasiswa sempat bekerja sampingan dengan berjualan buku kuliah stensilan, kaos, dan membuka jasa fotokopi di kampus. Dia juga pernah mendirikan toko yang menjual peralatan khusus kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Meski kuliah sambil berbagi fokus dengan mencari penghasilan, Khairul Tanjung juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional. Coba kita evaluasi ya mengenai pertanyaan-pertanyaannya. Makna istilah atau kata CEO, Chief Executive Officer pada paragraf pertama dalam kutipan paragraf teks biografi tersebut adalah seorang pemilik usaha atau yang berinvestasi ke perusahaan, itu namanya investor. Salah. Seseorang yang dipercaya memimpin jajaran direksi sebuah perusahaan. Nah, ini benar. Ya, yang benar adalah yang B. Coba kalau kita evaluasi untuk yang C. Orang pertama atau sebagai pencetus atau pendiri ide usaha itu namanya founder. Kalau yang C ini namanya founder, kalau pencetus itu. Kemudian D, direktur yang memimpin divisi operasional internal perusahaan, ini namanya COO. Kemudian direktur yang E, ini juga bukan jawabannya yang D. Kemudian yang E, direktur yang memimpin bahwa teknologi dan informasi perusahaan berjalan baik. Nah, ini bukan. Karena dia itu pemimpin secara keseluruhan, itu dikatakan sebagai, di sini dikatakan utama. Berarti seseorang yang memimpin jajaran direksi sebuah perusahaan. Jadi jawabannya B. Jadi kalau kalian baru baca berapa paragraf, 2 paragraf ya. Kalau Pak Jul itu udah baca segini. Nah, jadi bayangkan Pak Jul sudah baca berapa halaman ini? 357 halaman. Ya. Pak Jul malah punya novelnya. Seperti itu. Kalian malah baru baca 2 paragraf gitu. Jadi sekali-kalilah pinjam buku novel kalau di perpustakaannya ada, silakan kamu baca biar menambah wawasan. Seperti itu. Jadi orang yang punya banyak wawasan itu nanti menyenangkan. Menyenangkannya itu bagaimana? Misalkan kamu ketemu dengan seseorang atau temanmu sendiri, kamu bisa bercerita. Nah, berceritanya berbasis fakta atau dari apa yang telah kita baca. Jadi bukan sebatas hoax atau ngibul atau gosip yang tidak penting. Lanjut, isi tersurat teks tersebut adalah teksnya cuma 2 paragraf ya. Anak muda harus memiliki jiwa kreatif dan bekerja keras seperti Khairul Tanjung. Bukan ya? Idealnya belajar bisnis dimulai sejak muda, bukan? Khairul Tanjung terlahir dari keluarga apalagi ini, bukan? Prestasi tetap bisa diraih dengan kerja keras dan manajemen waktu, studi yang baik. Itu juga saya rasa bukan? Lebih tepatnya ini, Khairul Tanjung adalah mahasiswa cerdas sekaligus memiliki jiwa kewirausahaan. Karena apa? Karena pada dasarnya itu adalah cerita-cerita usaha Khairul Tanjung saat dia jadi mahasiswa. Dan jadi mahasiswa pun Khairul Tanjung memiliki prestasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. 3 sekarang. Isi tersirat ya. Kalau tersurat itu tadi ada di dalam bacaan. Tapi kalau isi tersirat itu tidak ada di dalam bacaan. Kita bisa menarik kesimpulan itu sendiri ya. Yang dapat diteladani dari tokoh Khairul Tanjung adalah Khairul Tanjung Indonesia masuk jajaran orang terkaya dunia. No. Kesuksesan Khairul Tanjung dirintis sejak mahasiswa dengan usaha dan sederhana. Tidak ya. Kemudian yang C, Khairul Tanjung saat kuliah berbagi fokus dengan menjalani usaha bisnis. Itu juga bukan.
Yang D, Indonesia patut berbangga, salah satu putra terbaik bangsa tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Nah, ini mestinya adalah pesan tersiratnya. Seperti itu. Jadi pesan yang hendak disampaikan si penulis yang tidak disampaikan secara langsung di dalam kalimat-kalimat paragrafnya itu dinamakan sebagai pesan tersirat. Jadi jawaban yang nomor 3 ini adalah yang D. Kita lanjut ke pemahaman teks yang selanjutnya. Ada 2 buah teks. Suni Kameng Mau pernah mendengar nama tas Robita, tas kulit yang terkenal di Jepang ini ternyata berasal dari Indonesia. Orang yang berada di balik dapur tas merek Robita ini adalah Sani Kameng Mau, seorang pemuda asal Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tidak ada yang menyangka seorang pemuda yang tidak lulus SMA menjadi pengusaha sukses dan menginspirasi. Sani mengawali bisnis yang berawal dari perkenalannya dengan seorang wisatawan asing asal Jepang, Nobuyuki Kakizaki. Sani yang saat itu bekerja sebagai seorang satpam di sebuah hotel di Legian berhasil menarik perhatian Nobuyuki dengan kemampuan bahasa Jepangnya. Ternyata Sani yang merantau ke Bali belajar 2 bahasa asing, Inggris dan Jepang, dengan menggunakan gaji pertamanya untuk membeli kamus kedua bahasa tersebut dan belajar di sela waktu sibuknya. Dari ketekunannya itulah Sani berhasil meraih kesempatannya bertemu dengan sang wisatawan yang ternyata seorang pengusaha real estate di Jepang. Dengan perkenalannya tersebut, Nobuyuki dan Sani bekerja sama sebagai pemasok tas kulit yang kemudian berkembang menjadi salah satu tas nomor 1 di Jepang. Meski sempat terseok untuk beberapa lama, bahkan hampir kehilangan semua penjahit tas yang bekerja untuknya, Sani perlahan bisa bangkit dan bisnis tasnya itu pun kian diperkokoh hingga mampu memiliki 100 orang karyawan. Teks yang kedua, Hamzah Izul Haq. Berawal dari seminar bisnis pelajar yang pernah diikutinya di bangku SMA, Hamzah yang ditawari usaha waralaba bimbingan belajar oleh seorang pemuda kini sukses mengembangkan usahanya. Sebenarnya pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai seorang pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil ia sudah terlihat memiliki bakat berbisnis, yakni dengan berjualan kelereng, petasan hingga koran. Ia juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Hamzah mengambil keberanian untuk mengambil usaha waralaba itu dengan menggunakan modal 5 juta dari uang tabungannya dan meminjam 70 juta rupiah dari ayahnya. Selanjutnya ia membayarkan sisanya sebesar 100 juta dengan dibayar secara mencicil dari keuntungan dari tiap semester. Satu cabang waralaba yang seharga 175 juta itu pun mampu berkembang dengan manajemen yang baik dan kini Hamzah memiliki 3 lisensi waralaba dengan jumlah siswa lebih dari 200 orang per semester. Baru pertanyaan pertama sudah langsung soal HOTS ya. Simpulan perbedaan isi kedua teks tersebut adalah, kita lihat, etos kerja yang dimiliki, bukan ya, bidang usaha yang digeluti. Ini mestinya yang lebih tepat. Karena apa? Kalau Sani itu tadi di bidang kerajinan, yaitu tas ya. Sedangkan Hamzah itu di bidang pendidikan, yaitu berupa pendidikan bimbingan belajar. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan kedua teks tersebut adalah bidang usaha yang digeluti. B. 5. Ringkasan isi teks biografi Hamzah Izul Haq yang tepat adalah: pemuda yang memulai usaha bisnis bimbel dari bawah dengan modal seadanya. Bisa jadi pemuda yang sukses waralaba bimbel bermodalkan dengan kerja keras, bukan. Pemuda yang sukses mengembangkan usaha bimbel sampai 44 cabang, jelas bukan. Pemuda yang sukses berwirausaha bimbel atas dukungan orang tua, juga bukan. Pemuda yang sukses usaha waralaba bimbel bermodalkan dana terbatas dan kerja keras. Nah, ini yang lebih tepat, yaitu yang E. Selanjutnya nomor 6. Teks 1. Niluh Ari Pertami Jelantik adalah pengusaha sukses dengan produk sepatu yang telah dikenal di berbagai penjuru dunia. Perempuan asal Bali satu ini telah memiliki nama yang cukup baik di industri fashion dunia.
Label Niluh Jelantik yang dia ciptakan sejak tahun 2003 kini sudah populer. Ide bisnis Niluh berawal dari kecintaannya kepada sepatu. Siapa sangka kecintaannya tersebut telah mengantarkannya menjadi pengusaha yang meraih kesuksesan. Teks 2. Lahir di Padang 16 Januari 1988, Ferry Unardi sangat menyukai dunia teknik informatika sejak remaja. Kecintaannya tersebut terus dikembangkannya hingga masuk ke dunia kerja. Bahkan dalam perjalanan karirnya, ia pernah bekerja di Microsoft selama beberapa tahun. Bermula dari pengalaman yang kesulitan saat memesan tiket saat ingin ke luar negeri, kemudian ia membuat sebuah aplikasi untuk membantu orang-orang memesan tiket atau perencanaan liburan. Kini, Traveloka yang awalnya hanya terdiri atas sebuah tim kecil telah menjadi salah satu e-commerce travel yang terkemuka di Indonesia, bahkan Asia. Selain itu juga, perusahaan ini telah berhasil mendapatkan investor dana dari East Venture, sebuah perusahaan investasi yang berpusat di Jepang. Kita lihat pertanyaannya. Simpulan persamaan isi kedua teks yang paling tepat adalah, kita analisa satu persatu. Bisnis bidang apapun terbuka dengan lebar, bukan. Seorang pebisnis harus memiliki kreativitas yang tinggi, bukan. Benar, bukan ya. Kesuksesan bisnis yang digeluti bertolak dari bidang yang dicintainya. Nah, ini benar. Kalau Niluh Jelantik suka sepatu. Kalau siapa tadi yang satunya lagi, Ferry Unardi, itu suka di bidang IT, ya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang nomor 6 adalah yang C. Kesuksesan bisnis yang digeluti bertolak dari bidang yang dicintainya. Mestinya yang dicintai, bukan yang cintainya ini. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Teks 1. Insinyur Soekarno dilahirkan di Surabaya tepatnya pada tanggal 6 Juni 1901 dengan nama asli bernama Kusno Sosrodiharjo. Namun, karena sering sakit yang mungkin disebabkan namanya tidak sesuai, maka orang tuanya mengganti namanya menjadi Soekarno. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo dan ibu bernama Ida Ayu Nyomanrai. Orang tuanya bertemu di Bali ketika ayahnya menjadi guru di Bali. Ibunya merupakan bangsawan di Bali. Soekarno diketahui memiliki saudara atau kakak kandung perempuan bernama Sukarmini. Pertanyaannya, struktur yang digambarkan dalam teks biografi tersebut merupakan bagian jelas. Ini pengenalan tokoh. Maka kita bisa menjawab untuk pertanyaan 7 ini adalah mengenai bagian orientasi. Ya, karena berupa pengenalan tokoh. Berikutnya nomor 8. Penilaian atau tanggapan sesuai dengan isi teks biografi Insinyur Soekarno adalah, kita bisa evaluasi satu persatu ya. Zaman dahulu orang tua tanpa alasan sering mengganti nama anaknya saat masih kecil. Bukan ya. B. Orang tua Soekarno memiliki 2 orang anak, yakni Soekarno dan Sukarmini. Ini bukan tanggapan ya. Ini fakta yang ada di dalam teks. C. Soekarno memiliki seorang adik kandung perempuan yang bernama Sukarmini. Ini juga fakta ya. Bukan tanggapan ini. Ibunya merupakan orang Bali asli. Ini fakta. Seorang dilahirkan dari perkawinan perwujudan Bhinneka Tunggal Ika, ayah Jawa dan ibunya Bali. Nah, ini merupakan tanggapan. Tanggapan setelah kita tahu bahwa ibunya Soekarno itu dari Bali, sedangkan ayahnya Soekarno itu dari Jawa. Jadi kita bisa menanggapi, oh ternyata keluarga Soekarno itu adalah dilahirkan dari perkawinan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Berikutnya nomor 9. Archimedes yang dikenal sebagai seorang matematikawan, fisikawan, astronom sekaligus filsuf, dilahirkan di kota pelabuhan bernama Syracuse atau Sisilia. Sejarah memandang Archimedes sebagai salah satu matematikawan terbesar dalam sejarah. Archimedes menjadi terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan berlari-lari telanjang setelah membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni sambil berteriak berulang-ulang, "Eureka, Eureka! Aku menemukannya, aku menemukannya."
Kalimat yang tepat ya untuk melengkapi bagian yang rumpang tersebut adalah, kita lihat pilihan jawabannya. Archimedes begitu sadar langsung mengambil kain untuk menutupinya. Saya rasa tidak ya. Kan tidak serta-merta di luar itu ada tersedia kain. Kainnya siapa? Kan nggak mungkin. Tak terkira malunya Archimedes ketika dirinya sadar bahwa ia berlari tanpa menutupi tubuhnya. Saya rasa bukan. Semua orang menyaksikan Archimedes terkaget-kaget mengira Archimedes telah gila. Bisa jadi orang bertanya-tanya Archimedes telah menemukan barang apa hingga berlari telanjang. Saya rasa tidak mungkin bertanya-tanya ya. Karena dia kan sudah jelas dia memegang mahkota. Sebelumnya memegang mahkota maksud saya. Kemudian ucapan Eureka, aku menemukannya, menjadi terkenal sampai saat ini. Ini juga tidak benar. Tidak ada yang, kita kan tidak mengenal yang namanya Eureka, jadi tidak terkenal itu. Jadi saya rasa yang lebih masuk akal adalah karena dia berlarian telanjang, ya. Beberapa orang yang mendengar dan melihat pastilah punya perasaan mengira bahwa Archimedes gila. Karena identiknya orang gila kan umumnya sudah tidak punya malu. Seperti itu. Jadi menurut Pak Jul yang lebih mendekati benar adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor ke-10. Teks 1. Nadiem Makarim pendiri Gojek. Siapa yang saat ini tidak mengenal sebutan Gojek? Hampir seluruh masyarakat di Indonesia, terutama di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, sangat mengenalnya. Jika kita mendengar kata Gojek, tentu tidak terlepas dari pendiri di belakangnya, yaitu Nadiem Makarim. Dialah pendiri moda transportasi ojek modern di ibu kota. Ide bisnisnya lahir tanpa sengaja melalui perbincangannya dengan tukang ojek langganan yang membuka cakrawala bisnis baru. Teks 2. Ferry Unardi. Seperti yang tadi, orangnya sama ini ya. Berawal dari kerumitan yang dirasakannya ketika memesan tiket pesawat dari Boston ke Seattle lalu ke Padang. Ferry yang merasa frustasi menginginkan kemudahan untuk pemesanan tiket seperti orang-orang lainnya. Saat itulah ia mendapatkan ide untuk membuat sebuah aplikasi pemesanan tiket transportasi dalam dan luar negeri, juga untuk perencanaan liburan. Maka lahirlah Traveloka, aplikasi untuk menjawab permasalahan yang dialaminya dan juga dialami banyak orang. Persamaan isi kedua teks tersaji adalah keduanya lulusan perguruan tinggi ternama, bukan ya. Keduanya adalah pebisnis yang bergerak di bidang transportasi darat. Belum tentu Traveloka itu ada tiket pesawat terbangnya juga, tiket kapal lautnya juga, semuanya ada ini Traveloka ini. Bukan hanya sebatas tiket bis, apa tiket kereta api. Keduanya mengembangkan sayap bisnisnya dengan bekerja keras. Ini juga bukan ya. Yang D, keduanya anak muda suka bepergian dalam bisnisnya. Ini kalau keduanya anak suka bepergian dalam bisnisnya. Ini kalau Nadiem Makarim ini tidak ada di dalam teks keterangan yang D ini. Sama-sama mengangkat bisnis berbasis internet. Nah, itu benar. Jadi jawabannya adalah E. Karena apa? Gojek itu kan pakai internet, aplikasi. Butuh internet. Traveloka itu juga butuh internet untuk mengakses aplikasinya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E. Oke, gitu. Saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada bab selanjutnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia di lab.bahasa. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.